Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, ya, sudah masuk semua? Sudah masuk semua belum? Sudah. Belum, Pak. Belum, Pak. Baik ya. Untuk praktikum farmakognosi 2. Jadi di sini kita membahas yaitu mengenai bagaimana caranya kita menyari atau melakukan proses ekstraksi untuk mengetahui kandungan yang ada di dalam Simplicia, ya. Jadi tentunya di sini kita harus memahami beberapa macam metode ekstraksi dan juga pemeriksaan kandungannya nanti kita lihat di sini dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang kita gunakan adalah dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Untuk modul praktikumnya sudah diambil semua belum? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Silakan diambil nanti di lab ya. Nanti di yang hard copy-nya sudah ada di laboratorium. Ya, ketua komtinya nanti silakan diambil, dibagikan kepada temannya ya. Kalau modulnya belum ada gimana? Saya menjelaskannya ini. Untuk praktikum yang lain gimana? Sama. Baru tek. Pak, mau bertanya boleh nggak, Pak? Ya, silakan, mangga. Itu modulnya diambilnya kapan aja ya, Pak? Yang saya kenapa? Iksan, Pak. Ya. Mana buat videonya saya ngomongnya sama ini nih, sama tanpa mati lampu, Pak, maaf. Di rumah. Ya, enggak apa-apa, sok mangga. Emang kan lagi di rumah, enggak apa-apa. Asal jangan enggak pakai baju kan? Ya. Oke. Ini mana videonya nyalain dulu? Saya enggak hafal orangnya, enggak hafal. Yuk, sok. San. Nah, ya. Nih, Pak. Mati lampu, Pak. Silakan. Ya, enggak apa-apa. Gimana? Buat ke lab kan nanti komitinya ya. Itu bisa kapan aja. Kalau sekarang bisa gak, Pak? Agak sorean gitu. Nanti dihubungin aja sama kalau laboran yang untuk farmakognosi Surya ya. Surya apa Suryo itu? Saya suka manggilnya Suryo. Ya. Punya nomor handphonenya tidak? Pak. Punya nomor handphonenya Suryo. Ada, Pak. Berarti ada, Pak. Janjian aja Mas Suryo nanti. Pak. Ya, nanti bisa. Oke, silakan diambil. Ya, untuk praktikum semuanya ambillah. Ya, sayang itu udah disediakan sama kampus ya. Oke, ada lagi? Oke, Pak. Baik. Terima kasih ya, Pak. Ya, silakan. Ya, mangga. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada? Oke, kalau tidak ada oke, jadi saya untuk responsi praktikum kali ini ya, kita melakukan isolasi dari Simplicia yang kita bikin di farmakognosis 1 ya. Nah, jadi di sini untuk pertemuan pertama ya. Oke, sudah slide saya sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Udah, Pak, udah. Oke ya. Ya, baik. Jadi di sini saya hanya yang akan kita lakukan nanti di praktikum farmakognosi 2. Jadi untuk
yang kita lakukan di praktikum farmakognosi 2. Di sini yang kita lakukan dengan cara isolasi dari simplicia yang kita kerjakan pada saat di farmakognosi 1. Jadi bukannya kalau waktu farmakognosi 1 kamu sendiri-sendiri ya bikinnya ya. Nah, tapi kalau ini per kelompok, jadi nanti saya bikin kelompok untuk Selasa depan. Silakan ketua komtinya nanti menunjuk siapa yang untuk di laboratorium, ya. Jadi untuk praktikumnya di sini mau online atau mau hibrid. Jadi ada yang online, ada yang praktikum di laboratorium. Kalau untuk dosen yang lain bagaimana? Butuh perwakilan aja, Pak. Ya, jadi untuk Bikin perwakilannya- videonya, di-share ke kita. Oke, ya, jadi gitu ya. Nanti divideokan, nanti baru di-share ya. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan pertama di praktikum farmakognosis seperti biasa ya, kita responsi. Setelah responsi kita melakukan maserasi ya. Ini pertemuan pertama. Maserasi ini adalah proses ekstraksi secara dingin. Dengan cara merendam simplicia selama 3 kali pengulangan dalam 3 hari. Ya. Nah, ini untuk pertemuan yang kedua, ya. Pertemuan yang kedua, nanti silakan, ya. Nah, pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga, ya, ini saya gini aja deh ya, pakai angka ya. Kita melakukan proses ekstraksi dengan cara destilasi, ya. Jadi destilasi ini adalah penyulingan dengan cara penguapan. Kita menggunakan alat rotary evaporator. Setelah destilasi, ya, kita lakukan proses fraksinasi. Nah, ini proses fraksinasi ini adalah memisahkan senyawa sesuai dengan kelarutannya, apakah polar ataupun non polar. Ini yang pertemuan yang keempat. Ya. Nah, untuk yang polar, ya, ini nanti dia terbentuk 2 fase, ya. Ada fase air, ini adalah fase air. Ini adalah fase heksan, ya. Fase air kita diamkan, kita menuju ke fase non polar atau fase heksan. Nah, ini pertemuan kelima, kita destilasi. Destilasi fraksi heksan. Ya, pertemuan kelima. Setelah kita destilasi, kita lakukan proses kristalisasi. Nah, ini pertemuan keenam. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, setelah itu fase air. Nah, untuk fase non-polar, kita melihat di sini adalah yang kita perhatikan adalah apakah dia bisa dibikin dalam bentuk padatan, dalam bentuk kristal apa tidak. Ya. Sementara fase air digunakan untuk melihat kandungan zat aktifnya. Ya. Nah, fase air ini nanti kita lakukan proses fraksinasi kembali. Ini pertemuan ke-7. Fraksinasi fase air atau fase polar. Ya. Nah, selanjutnya barulah kita destilasi lagi untuk mendapatkan ekstrak kental.
Jadi fraksinasi yang kita lakukan di sini, kalau untuk fraksinasi yang pertama, ini kita menggunakan fase polar, non-polar, dan semipolar. Ya. Nah, sementara untuk fraksinasi yang ini adalah kita menggunakan semipolar. Kenapa kita menggunakan semipolar? Jadi pelarut yang kita gunakan adalah di sini adalah pelarut etil asetat. Nah, ini semipolar. Untuk apa kita menggunakan semipolar? Karena kita belum ketahui zat aktifnya. Ya, apakah dia zat aktif tersebut kayak kemarin kita sudah membahas, ya. Kalau untuk alkaloid dia bersifat basa, berarti dia larut dengan pelarut non-polar. Ya. Kalau dia flavonoid, berarti dia larut dengan pelarut polar. Jadi kita harus tahu macam-macam pelarut. Ya, kayak kemarin ada pelarut polar, semipolar, dan non-polar. Untuk apa pelarut ini kita gunakan? Tentunya untuk mengikat zat aktif yang ada di dalam simplisia. Ya. Nah, kalau fraksinasi yang ketujuh, ya. Nah, ini adalah fraksinasi kita menggunakan pelarutnya semipolar dengan penambahan etil asetat. Jadi etil asetat ini adalah bersifat semipolar. Nah, setelah kita dapatkan fraksi etil asetat, nanti terpisah antara etil asetat dengan air. Kalau proses fraksinasi, kita menggunakan labu pemisah, ya. Nanti terpisah yang mana air, yang mana etil asetat, ya. Ini adalah air yang di bawah, etil asetat ini adalah di atas. Kita ambil yang di bagian atasnya, etil asetatnya. Nah, etil asetat inilah kita lakukan kromatografi kolom. Nah, ini ya, destilasi pertemuan ke-8, kolom kromatografi pertemuan ke-9, ya. Terus nanti kromatografi lapis tipis. Setelah dilakukan kromatografi kolom, ini adalah untuk mendapatkan senyawa murninya, barulah kita melakukan kromatografi lapis tipis untuk melihat hasil yang didapatkan pada bercak plat KLT. Nanti kita lihat berapa nilai RF, ya. Jadi nilai RF inilah nanti yang sebagai pengidentifikasi bahwa nilai RF yang didapatkan dari plat KLT berapa, ya, berapa nilainya. Nah, nilai inilah yang merupakan penentu atau pengidentifikasi dari suatu senyawa. Jadi hanya semacam kualitatif. Ya. Jadi farmakognosi hanya sampai di sini. Kromatografi lapis tipis. Nanti lanjutan farmakognosi adalah fitokimia. Jadi plat KLT ini bisa diambil, dikerok, dilakukan proses spektro. Nah, ini dengan cara kuanti. Ya, kalau kuanti, nah ini lanjutannya nanti di fitokimia kamu perkuliahannya untuk mata kuliah fitokimia. Ya. Jadi tentunya di sini kalau farmakognosi hanya sampai kualitatif ya dengan cara menggunakan kromatografi lapis tipis. Ya, jadi ini materi kita untuk praktikum farmakognosi 2. Ya, jadi kita melakukan isolasi dengan simplisia yang kita bikin kemarin, ya silakan nanti saya lihat yang paling banyak. Ya, ini simplisianya 250 gram. Ya, yang paling banyak punya siapa nanti 250 gram itulah kita gunakan untuk dilakukan ekstraksi. Ya, jadi ini
Jadi untuk Selasa depan silakan nanti perwakilan kelompoknya, perwakilan ya berapa orang silakan. Nanti pertama kita timbang dulu simplisianya 250 gram. Setelah kita timbang, kita larutkan dengan etanol, ya. Etanolnya 1:10, ya. Jadi 250 berarti 250 dalam 2.500, ya. Jadi ini ya. Jadi ini yang kita lakukan untuk praktikum Selasa depan, ya. Jadi kita setelah menyari, kita mengekstrak, barulah kita mendapatkan suatu senyawanya, endingnya di sini. Ya. Kandungan, bisa kita mengidentifikasi kandungan kimianya apa, dilakukan proses kromatografi lapis tipis. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Nah, ini untuk responsif praktikum kita kali ini, ya. Ekstraksi dengan cara menggunakan ekstraksi dingin maupun secara panas, dan kita lakukan juga proses kromatografi untuk pemisahan senyawa dengan menggunakan dua fase yang berbeda dan yang dapat menghasilkan atau mengidentifikasi suatu senyawa yang telah kita ekstrak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, ini responsif kita kali ini. Kira-kira paham nggak apa yang akan kita lakukan praktikum di farmakognosi 2 yang saya jelaskan barusan? Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Cukup, Pak. Cukup. Paham ya? Kira-kira mengerti nggak apa yang saya jelaskan barusan? Halo? Paham tidak? Ya, berarti nggak jawab, berarti nggak paham nih. Kalau nggak jawab itu antara paham dan tidak. Ada orang nggak ya? Saya berbicara di sini memperhatikan apa tidak ya? Kalau nggak memperhatikan ya sudah, mungkin saya nggak usah ini. Halo? Coba silakan. Sok. Iya, Pak. Ya, kok nggak ada yang jawab sama Perhatikan, Pak. sekali. Saya nanya. Yuk, silakan bertanya deh. Silakan bertanya. Yuk. Kalau nggak paham, silakan bertanya. Saya lebih senang tanya jawab. Untuk Mm-mm. perwakilan buat prakteknya berapa orang ya, Pak? Itu tergantung nanti dari laboratorium Pak Rahmat ya. Jadi Pak Rahmat nanti yang menentukan berapa orangnya. Coba nanti ditanyakan ke Pak Rahmat atau ke Surya ya. Surya apa Suryo itu saya nggak hafal ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Kira-kira dari materi yang saya sampaikan tadi, paham nggak kamu untuk praktikum farmakognosi 2 itu, oh ternyata cara ngekstrak gitu ya. Ekstrak itu bagaimana? Dan juga Paham, Pak. pemisahan. Paham ya? Oke, ya. Paham, Pak. Insya Allah paham, Pak. Ya. Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke, nah kayak gitu kan enak ya. Jadi saya ilmunya biar kamu dapat ya. Nah nanti ini praktikumnya juga sejalan dengan teori. Nanti kita lihat ya maserasi itu bagaimana ya. Proses fraksinasi itu bagaimana, destilasi itu bagaimana, kromatografi kolom itu bagaimana ya, maupun kromatografi lapis tipis. Nanti di teorinya juga kita dapat. Jadi untuk praktikumnya ini sejalan dengan teori yang kita dapatkan. Ya, jadi nanti biar kamu lebih paham. Ya sama kayak di farmakognosi 1 kemarin, ya di teori sama praktek itu sama.
Saya merancang ini sebetulnya biar sejalan, biar kamu paham apa yang didapat di teori, terus dipraktekkan. Ya, oke. Ada yang ditanyakan sampai sini kira-kira? Cukup, Pak. Cukup. Pak. Oke. Ya, Pak. Kira semuanya ada 58 atau berapa? Untuk jumlah A, B, C. Bentar ya, saya cek dulu. Kelas A sama B itu anak ulangan 50. Ya, ini masih banyak yang belum masuk ini. Siapa yang nggak masuk? Semuanya total 65. Ada 7 nih yang nggak masuk. Ya. Atau saya panggil? Absen aja, Pak. Saya absen Absen aja, Pak. Pak. absen Oke. aja Pak. Baik ya, coba saya absen dulu. Oke, sebentar saya screen biar kamu bisa lihat ya. Oke, ya di sini Anissa Damayanti ada, Hadir, Pak. Mega Utami, Hadir, Pak. Serlina, Hadir Pak. Adelia, Adelia ada, Adelia, Yulia, Hadir, Pak. Mira Apriliani, Hadir, Pak. Retno, Hadir Pak. Medina, Medina ada, Hadir, Medi. Pak. Oke, 3 kali nggak saya ini nggak ini ya. Oke, salah. Hadir, Pak. Junaidi ada ya tadi ya. Aldatia, Hadir, Pak. Nurul Amalia, Hadir, Pak. Muhammad Fahmi, Hadir, Fahmi Pak. Azra, Siti Rahma, Hadir. Siti Rahmawati, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sri Intan, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Risti, Risti, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ines, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Rusli, Hadir, Pak. Nabila. Nih Rusli biasanya cerewet, ini sekarang Hadir, diem Pak. mulu nih. Rusli, Nah, iya Pak. Nanti biasanya bertanya. belum panas ya. Oke. Ya. Oke, Nabila, Hadir, Pak. Raffi, Ada Raffi, Pak, ada hadir. hadir. Oke. Imat, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Eri Sultan, Hadir Pak. Jerry Gunawan, Hadir, Pak. Atika, Hadir, Pak. Isan, ada ya. Hadir, Pak. Julesko, ya. Hadir, Pak. Ananda Zahwa, Hadir, Pak. Winda Sari, Winda, Winda Sari.
Kiki Nur Nabila. Kiki Nur Nabila. Kiki Nur Nabila. Pak. Kiki Ah, hadir. kemana kamu barusan? Saya bikin gak hadir nih. Oke. Ada Kiki Nur Nabila? Hadir, Pak. Ya. Oke, Ilham, Hadir, Pak. Almada, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Filza, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sinyal saya jelek. Amelia, Hadir, Pak. Wanda, Hadir, Pak. Rehan, Hadir, Pak. Erina, Hadir, Pak. Fitri, Hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Febri, Hadir, Pak. Ratnasari. Ratnasari ada? Ratnasari. Maulana Hakim, Hadir, Pak. Subki, ada ya tadi ya. Hadir, Oke. Dia Ayu, Hadir, Pak. Risna, Sylvia, Hadir, Pak. Atip, Hadir, Pak. Hasna, Hadir, Pak. Fikri, Hadir, Pak. Ayudini, Hadir, Pak. Iva, Hadir, Pak. Diana, Hadir, Pak. Salma, Hadir, Pak. Dela, Hadir, Pak. Rias, Rias Sandi, Rias, ada Rias Sandi, Rezal, Hadir, Pak. Fatwa, Hadir, Pak. Erwin, Hadir, Pak. Dia Sri Lestari, Hadir, Pak. Dia Anggi, Dia Anggi, Dia Anggi, Dia Anggi, Melita, Melita, Melita Sri Sinyalnya Subakti. jelek, Pak, katanya, Pak. Ada Melita. Sinyalnya jelek, Pak. Ada di Zoom-nya ini ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Iya. Nita Rizky, Nita Rizkyani, Nita Rizkyani, Nita Rizky, Mulia Alendra. Hadir, Pak. Oke ya. Udah saya absen sekaligus masuk ke kampus. Ya. Oke. Baik, jadi untuk responsi kali ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi nanti kalau praktikum biar lebih paham lagi ya, kamu lebih jelas lagi ya bagaimana cara mengekstrak ya, dan tolong ini diperhatikan betul
Karena kenapa? Nanti kalau kamu nanti tugas akhir atau S1, nanti skripsi kamu, tugas akhir S1 itu kan skripsi ya. Kalau kamu ngambil penelitiannya eksperimen, kamu harus paham cara mengekstrak ya. Jadi cara mengekstrak itu bagaimana dan bagaimana caranya keluar mendapatkan suatu senyawa zat aktifnya tersebut. Ya. Jadi ini yang harus kalian pahami ya. Jadi nanti siapa yang menentukan? Sekelas kamu itu yang menentukan mahasiswanya mahasiswa sendiri? Atau bagaimana yang A sama B sama C? Halo? Yang menentukannya siapa? Komti, Pak. Komti ya. Jadi nanti komtinya siapa? Ihsan. Ihsan sama Rehan. Ihsan sama Rehan. Ya udah ya. Nanti Ihsan sama Rehan tolong ya. Jadi satu lagi siapa? A, B, C. A-nya siapa? Ihsan. A-nya Ihsan, B-nya Rehan, C-nya nggak ada, Pak. A, kok C-nya nggak ada? Yang 2 kelas saja Pak, itu AB doang. Oh gitu. Ya sudah. Ya. Tapi kalau di kampus 3 kelas A, B, C ya dibikinnya. Oke, nggak apa-apa. Ya sudah, nanti Ihsan sama Rehan. Jadi cuma 2 aja. Nanti tentukan ya, Ihsan sama Rehan silakan tentukan ya. Oke, jadi insya Allah kenapa? Siap Pak, siap. Oke ya. Oke, insya Allah nanti Selasa depan kita mulai praktikum biar lebih paham. Jadi kita praktikumnya juga hanya sebentar ya. Jadi untuk praktikum Selasa depan yang agak memakan waktu yang lama ya, kita lakukan destilasi itu ya lumayan, dan kalau bisa 2 modul sekaligus kita lakukan 2 modul biar lebih cepat ya. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan ya untuk responsi praktikum farmakognosi 2 kali ini saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih Pak.